Kampung Pancar Air ini itu cikal bakalnya adalah sebuah tempat percontohan atau tempat aplikasi pelestarian lingkungan hidup di bidang sumber air. Tempat ini tempat yang kaya akan sumber air, dan tahun 2012 oleh Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini Pak Dekarwo, hadir ke tempat ini untuk mencanangkan bahwasanya kawasan di tempat ini adalah kawasan Kampung Pancar Air, dalam hal ini karena airnya memancar dan banyak sekali. Nah, yang sangat mendasari Kampung Pancar Air ini terus kita geliatkan adalah sebagai wahana, sebagai tempat untuk pendidikan, pelatihan, dan pemagangan di bidang pelestarian sumber mata air. Maka di sini kita ada demplot keanekaragaman hayati, dari mulai pembibitannya sampai pada aplikasinya berbagai jenis tanaman endemik di sumber air. Dan endingnya saat ini, setelah ekologinya bagus, maka nilai ekonominya kita tumbuhkan. Kita manfaatkan airnya karena melimpah, sehingga kita pakai untuk kolam renang remaja dan anak-anak. Diharapkan yang berlatih ke sini, yang ingin tahu ke tempat sini, titik jenuh tidak ada, sehingga ada tempat untuk pemandian, ada UMKM, juga ada sarana outbound dan camping ground. Nah, ini untuk melengkapi semuanya, tidak monoton karena ekologinya saja, ekonominya juga. Nah, secara sosial juga menjadikan tumbuh kembang dengan baik karena bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Lingkungan yang hidup itu berdampak pada 3 hal, multi efeknya luar biasa. Ekologi, ekonomi, dan sosial. Itu kalau sudah tercapai, maka ini sebenarnya sudah tidak ada permasalahan. Saya bisanya seperti ini, saya ucapkan terima kasih banyak pada guru-guru saya, pembina-pembina saya, pelatih-pelatih saya. Saya bisa berkembang dengan baik karena saya mengikuti ekstrakurikuler, dalam hal ini gerakan pramuka. Mulai dari siaga dan sekarang sampai pada diberikan amanah sebagai Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Purwodadi. Konsep kepramukaan yang bagus ini mencetak generasi-generasi bangsa yang mumpuni, tangguh, dengan capaian karakter, kebangsaan, dan kecakapan. Di pramuka ini ditumbuhkan 3 hal ini. Kalau salah satu ini saja tidak dimiliki oleh generasi kita, maka ada sesuatu yang bikin kehidupan anak-anak bangsa ini ada yang kurang atau kurang pas dalam hidupnya. Kontribusi gerakan pramuka terhadap jiwa saya dan diri saya sangat luar biasa. Sehingga kalau kita langsung ambil endingnya, sampai saya dikasih bonus menjadi wakil rakyat. Kita nggak mudah putus asa. Kita kerja keras. Kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ini saya sangat terima kasih banyak pada gerakan pramuka. Saya diberikan kesempatan banyak dan dilatih banyak. Masa kecil saya itu dari keluarga sederhana, bahkan keluarga yang secara ekonomi menengah ke bawah lah, seperti itu. Dan saya anak yang terakhir dari begitu banyak anak di orang tua saya. Kalau dari emak saya itu saya nomor 8. Dan memang orang tua itu tidak membekali uang, tidak membekali harta, tanah, tapi diberikan sangune urip, bekal hidup. Kita selalu diajarkan kesederhanaan, kita diajarkan pada pola-pola kerja keras dan tanggung jawab.
Jadi kadang-kadang itu dulu waktu masa kecil terlatih sampai hari ini tidak pernah menikmati namanya makan pagi, itu enggak pernah. Sehingga kita kalau mau makan itu setelah pulang sekolah. Dan banyaklah perjalanan hidup itu karena harus selalu bekerja keras dan menerima apa adanya. Jadi secara ekonomi itu bukan sebuah tolak ukur untuk menjadikan orang itu sukses atau berkembang baik di kemudian. Akan tetapi jiwanya lah, dirinya. Karena kembali pada dirinya masing-masing. Karena seberapapun itu dalam pengelolaan kehidupannya, kalau nggak bisa ya habis. Bahasa Jawanya itu yang penting sangune urip. Nah, sangune urip itu kita bisa apa gitu. Ya, pertama itu tentunya keluarga kita. Keluarga kita itu nomor satu. Keluarga kita itu siapa? Orang tua, ibu, ya. Kalau toh sekarang anak istri itu yang paling berdampak. Tapi yang paling mendasar di dalam asahan kehidupan kita itu guru-guru kita, pembina-pembina kita, pelatih-pelatih kita, itu orang-orang yang penting dalam hidup kita sehingga kita bisa seperti ini. Bahasa Jawanya itu gak oleh lali karo lanjarane. Nah, seperti itu. Kacang nggak boleh lupa sama kulitnya. Nah, seperti itu. Salah satu indikator orang sukses itu adalah tidak lupa dengan sejarahnya. Seperti itu. Nah, harapannya tempat ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk sebagai sarana pendidikan, pelatihan, dan pemagangan di bidang lingkungan maupun di bidang karakter kebangsaan yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun sekitarnya. Kami welcome dan kami berusaha terus untuk memanajemen ini dengan baik.